Apa kabar semuanya? Salam sehat ya semuanya. Kali ini saya ditemani dengan Kak Dewi Winarti dari Dewi Jaya Care. Nah, teman-teman, hari ini di Pojok Natural kita akan membahas nih sebaik-sebagi tentang sabun batang, sabun natural ataupun sabun-sabun yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, mungkin kita udah terbiasa pakai sabun gitu ya, cuman kita kurang aware atau kurang notice untuk beberapa hal penting di balik sabun yang kita pakai. Nah, untuk itu kita bersama Kak Dewi kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, supaya kita pemahaman tentang sabunnya pun juga apa ya, produk yang paling tepat untuk kita pakai. Halo Kak Dewi, apa kabar Kak? Hai Kak Lina, sehat, kabar baik. Iya, sehat ya. Iya, ini semangat banget sih, pengen tahu sih tentang apa sabun-sabun ya, karena kita tiap hari juga pakai sabun gitu ya pastinya. Buat apapun ya, cuci tangan, cuci baju, cuci muka, mandi, kayak semuanya berhubungan dengan sabun ya Kak Lina ya. Ya, apalagi masa-masa pandemi ini kan harus benar-benar jaga kebersihan banget gitu ya. Nah, kalau misalkan Kak Lina sendiri nih, aku pengen tahu deh, biasanya suka pakai sabun apa nih Kak Lina kalau buat mandi? Oke, aku tuh baru-baru ini sebetulnya belum lama sih, tapi udah mulai nyaman sih untuk pakai sabun batang ya, gitu. Oh gitu. Iya, awalnya sih sabun cair, cuman Sabun cair sekarang udah merasa cocok juga sih pakai sabun batang gitu. Sama ya kita ya. Dulu juga saya bukan pecinta sih, tapi memang terbiasa ya dengan sabun cair ya, sabun kekinian lah gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang juga masih ada ya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya sabun itu ada banyak sekali ternyata ya? Iya, itu dia. Aku kayak di keluarga aja kan udah mulai pada pakai sabun batang ya, khususnya kan papa mama yang senior gitu ya, orang tua. Nah, itu pun juga sabun batang kita tuh suka beda-beda juga gitu. Nah, aku juga pengen tahu sih sebenarnya kalau di pasaran itu yang beredar tuh ada jenis-jenis sabunnya tuh seperti apa sih Kak? Oke, kalau yang ada di luaran sana memang yang kita tahu yang paling banyak ya, kita tahu sabun batang dan sabun cair ya, dua itu. Tapi sebenarnya ada banyak sih kalau untuk secara bentuk, tekstur itu kita ada yang namanya sabun gel atau sabun krim. Mungkin Karina pernah lihat sabun yang dalam bentuk tube ya, tube yang memanjang tuh, atau sabun krim. Kalau untuk mandi kan ada juga yang bentuknya kayak lundur mandi ya kita bilang ya, bentuknya di wadah pot krim. Nah itu juga bisa dibilang sebagai sabun karena dia membantu untuk membersihkan juga gitu. Terus ada juga yang bentuknya bubuk juga ada. Nah kalau bubuk ini mungkin agak sedikit jarang dipakai. Jarang ya, kalau bubuk kayaknya jarang deh. Jarang banget, tapi sekarang lagi booming mungkin untuk orang-orang yang punya bathtub ya. Oh ya. Nah itu ada bentuknya bubuk. Nah itu bisa langsung dituang di tempatnya gitu, di bathtubnya itu. Nah jadi memang yang paling banyak dipakai itu ya dua ini, sabun batang dan sabun cair. Oke. Nah, dari banyaknya jenis ini gitu ya Kak. Nah, pastinya kan ada perbedaan ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, kalau dari perbedaannya sendiri itu apa ya Kak? Misalnya dari kandungannya gitu, mulai dari kandungannya. Oh, kalau kandungannya sih rata-rata pastinya ada perbedaan ya. Kalau kita lihat dari kandungan yang paling gampang untuk dilihat adalah adanya sabun ini bahannya. Jadi ada yang berbahan organik atau natural, ada juga yang berbahan kimia sintetis nih Kak Lina. Itu yang paling istilahnya yang paling menyolok, yang paling dasar ya. Contohnya kayak misalkan berbahan dasar alami yang saat ini lagi banyak digaungkan orang-orang untuk yang go green, itu bahan-bahannya banyak kan dari minyak-minyak nabati contohnya, atau yang berbahan dasar contohnya misalkan seperti dari susu kambing misalkan seperti itu ya, dengan kandungan-kandungan alami lainnya. Kalau yang kimia sintetis nih biasanya dominan menggunakan deterjen gitu. Oke. Tapi memang kelihatannya kebanyakan orang itu kalau pakai sabun cair misalnya kan kayaknya kebanyakan lebih banyak pakai sabun cair ya. Itu pastinya atau kemungkinan besar itu kimia ya.
kandungannya gitu ya? Enggak juga kali, Enggak juga memang ya? kita harus balik lagi lihat dari kandungan komposisinya nih, lihat Oh. dari ingredients-nya. Kalau misalkan teman-teman pojok natural nih suka belanja di supermarket, memang harus selektif ya. Pas waktu kita mau belanja, jangan langsung lihat ininya dulu gitu. Kadang-kadang kita lihat entah itu brandnya atau harganya, nah kita lupa nih, kita lihat komposisinya. Nah mungkin yang harus sekarang dibiasakan lihat komposisi atau label di belakang kemasan. Nah di situ akan terlihat kok gitu komposisinya, apakah ini sabun yang termasuk berbahan kimia sintetis atau yang berbahan organik atau natural gitu Kak Lina. Nah, kalau yang kimia itu apa Kak? Kalau kita lihat dari komposisinya itu? Kalau dari komposisinya kimia nih salah satunya nih, mungkin teman-teman agak pusing ya baca komposisinya Iya, ya. pastinya bingung ya dengan istilah-istilah. Sebenarnya cuma dokter aja dia ngerti gitu, ahli kimia gitu ya, kimiawan, kimiawati gitu ya. Nah mungkin kita orang-orang awam kurang mengenal karena kurang terbiasa aja sih dengan istilah-istilahnya. Tapi kalau udah terbiasa, kita sudah ingat di kepala, pasti setiap kali kita baca, oh ini ternyata mengandung kimia sintetis. Nah salah satunya saya kasih clue, saya kasih petunjuk satu aja. Ada Paling banyak gitu ya? yang paling banyak dipakai gitu. yang paling banyak ada. Jadi di setiap komponen sabun dia pasti ada. Nah ini yang kimia adalah namanya sodium lauryl sulfat, disingkat SLS, atau sodium laureth sulfat atau SLES. Jadi dua komponen ini yang kita sebut bahan kimia sintetis yang memang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan tubuh kita dari minyak. Oke. Nah mungkin sebelum kita membandingkan gitu ya antara kimia dan yang alami gitu, walaupun mungkin sepintas orang kalau disuruh pilih kimia atau alami gitu ya, sekarang kan mungkin kebanyakan orang pilihnya pengennya alami gitu ya, tapi ternyata masih banyak ya yang masih menggunakan sabun-sabun yang berbahan kimia atau yang tadi Kak Dewi bilang SLS atau SLES itu ya. Ya. Nah memang apa yang perlu kita ketahui lebih lanjut gitu tentang kelebihan dan kekurangan dari sabun kimia ini gimana sih Kak?